Pemirsa, dunia dan Indonesia masih terus waspada terhadap penyebaran virus corona. Lalu bagaimana cara sederhana untuk kita menangkal virus corona dan apa saja mitos yang beredar soal virus corona? Langsung saja kita akan konfirmasi kebenarannya dengan pakar kesehatan Dr. Tan Shot Yen. Ya, selamat pagi Dr. Tan. Selamat pagi, apa kabar? Baik, dokter sendiri apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Nah dok, bagaimana nih Dr. Tan melihat tentang berita-berita mengenai virus corona? Nah iya baik, begini satu hal yang menjadi problem dengan masyarakat kita dan kenapa kita menjadi gelisah. Lalu kebanyakan yang bertanya karena semua yang terpampang di media sosial, yang terpampang di media berita itu adalah level petinggi. Level petinggi itu mereka bicara tentang data, mereka bicara tentang klinis, mereka bicara tentang yaitu loh pemakaian hazmat yang mengerikan itu, lalu penuh desinfektan. Nah kita lupa untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa nomor satu, virus corona itu adalah virus yang ada di mana-mana, termasuk di hewan, yang normal ada. Ya, yang menjadi problem adalah salah satu turunan dari virus corona ini. Jadi kalau tadi dibicarakan oleh jurnalis mengatakan bagaimana cara virus corona yang mana dulu nih, gitu loh ya. Nah kita punya banyak jenis virus corona. Nah yang kedua yang menjadi problem adalah istilah yang masih kacau. Tolong dibedakan antara definisi epidemiologi, definisi klinis, dan definisi definitif laboratorium. Nah kita mengenal ada 4 tahap definisi epidemiologi. Pertama adalah istilah bahwa tentang observasi. Siapa sih orang yang diobservasi? Orang observasi itu loh orang yang baru pulang dari negara-negara yang di situ sudah terdeteksi ada novel corona ini, ada si COVID-19 ini. COVID ya. COVID-19. Jadi corona virus type 2 ya kan? Nah itu sebabnya kenapa dalam proses observasi orang ini nggak ada gejala, memang nggak ada apa-apa. Seperti kemarin saya baru pulang dari Singapura, saya mendapatkan ini. Nah ini adalah bagian dari observasi. Jadi artinya saya harus menuliskan nama saya, alamat, nomor kontak dan sebagainya. Bagian yang lebar ini saya harus simpan di rumah. Yang setiap saat bisa saya baca lagi. Lalu kemudian yang ini disimpan oleh petugas kesehatan. Yang apabila saya punya masalah, saya tinggal bawa lembar yang besar yang saya pegang ke fasilitas kesehatan. Saya baru pulang dari negara ini, walaupun di sana tidak terjangkit, tetapi saya kena dengan order sebagainya. Ya, jadi pertama adalah observasi. Jadi jangan panik, gitu loh ya. Menggunakan thermal scanner dan sebagainya. Yang kedua adalah suspek. Suspek itu artinya adalah orang yang punya gejala demam, lalu kemudian batuk, lalu kemudian ada sesak, tetapi dia memang punya riwayat kontak. Riwayat kontak apa? Dengan orang yang pernah dari negara yang terjangkit, kontak dengan orang yang atau dia sendiri berasal dari negara endemik tersebut. Nah, ini pantas nggak nih Dokter Tan? Misalkan sekarang lagi musim flu juga, dan ini kan untuk simptomnya mirip-mirip juga dengan influenza pada itu umumnya. Sebabnya kenapa harus kita mengatakan kalau memang baru observasi belum sampai ke suspek, udah nanti ada caranya ya. Lalu level 3 adalah probable. Probable artinya mungkin orang ini kena coronavirus tipe 2. Makanya orang seperti ini lalu diisolasi. Tapi bukan berarti orang ini kena virus corona tipe 2 yang sekarang lagi heboh. Bisa aja dia kena virus yang lain gitu ya kan, atau virus pan-corona. Pan-corona artinya adalah virus-virus corona yang lain, tapi bukan tipikal yang COVID-2. Lalu kemudian yang terakhir adalah baru konfirmasi kalau COVID-2-nya positif. Alhamdulillah sampai kita yang di negara kita sampai nomor 4 itu belum ada, ya kan? Nah, lalu definisi klinis. Definisi klinis itu tidak menentukan seseorang kena coronavirus tipe 2. Jadi artinya begitu Anda sudah mulai merasakan demam, ya demamnya tuh khusus ya. Jadi artinya khususnya itu sebabnya artinya di atas angka 38. Jadi Anda di tit gitu, pakai tit termometer infrared. Lalu kemudian ada batuk. Lalu kemudian Anda merasakan adanya sesak ya, kayaknya karena paru-parunya yang kena gitu loh ya. Nah, sekali lagi, yang kena ini adalah orang-orang yang memang mempunyai kekebalan tubuh yang tidak baik. Ini yang penting jadi dengan ada pre-existing conditions juga atau kesehatan yang mereka 40 tahun ke atas. Kalau diperhatikan ibu hamil, anak-anak nggak kena. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang memperhatikan kesehatannya. Mereka yang masih makan dengan baik dan sebagainya. Tetapi buat lansia yang meninggal banyak di luar negeri kan umur 70 tahun ke atas. Mereka yang sudah punya penyakit macam-macam gitu loh, terutama itu. Jadi sekali lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini bisa juga menyerang kepada mereka yang dengan umur di bawah 40 tahun juga kan dok? Tetapi, antisipasinya gimana nih dok? Nah antisipasi, kita masuk ke dalam antisipasi. Itu yang sebabnya kenapa kita ini masih kacau dan masih bingung. Pertama kita harus menerapkan dulu yang disebut dengan antisipasi level rumah tangga. Level rumah tangga nomor 1 adalah
biasakan kita punya suami, punya anak, punya mertua, punya pembantu, siapapun yang ada di rumah itu punya kebiasaan baru yang saya bilang normalitas yang baru. Satu, rajin cuci tangan, ya. Tapi rajin cuci tangan kalau habis itu kita makan bakwan goreng percuma. Jadi rajin cuci tangan, rajin makan yang sehat, rajin kena matahari dan tidur yang cukup selama 7 jam. Rajin itu seberapa banyak dok frekuensinya yang cuci normal, tangannya? normal. Jadi artinya begini, setiap kali kalau misalkan jangan jadi kayak orang obsesif kompulsif ya, dikit-dikit lihat keran dicuci tangan, itu jadi nggak normal kan? Rajin itu dalam pengertian gini, apabila Anda sudah merasa udah ngerjain macam-macam dengan laptop segala macam, lalu kemudian kayak kok panas ya udaranya nggak enak, sebelum kucek-kucek cuci tangan dulu. Setiap kali kalau ke WC mau pipis cuci tangan. Kalau menurut saya itu yang dan menghindari sentuh wajah itu benar dok? Betul, karena apa? Kan ada kemungkinan kan orang kayak bersin segala macam kan, ada yang ciprat kiri kanan, jadi kebiasaan cipiki-cipika, nah itu normalitas yang baru, tolong dibuang dulu, ya. Nah lalu kemudian yang lebih penting lagi apa? Kena matahari, ya. Banyak orang itu tidak kerjanya, udah kerjanya jamnya amburadul, kamu cuma tidur 5 jam sehari, ada yang cuma 3 jam, lalu nggak pernah kena matahari, kerjanya di kantor, kerjain lembur tiap hari. Orang ini walaupun umur 30 tahun juga rentan. Riskan. Karena apa? Daya tahannya tidak baik, ya. Berarti matahari, kena matahari berapa jam sehari dok? Ini biar mereka bisa nggak pakai berapa jam. Kena matahari aja jam ya? 10-15 menit ketika ada ultraviolet B. Karena Anda membangkitkan vitamin D3 Anda dalam tubuh. Berarti ya? untuk yang ngantor nih bisa ngopi buat yang ngantor. gitu juga kan? buat yang pakai hijab. Nah banyak Gimana, pasien yang kalau saya cek yang pakai hijab itu vitamin D3-nya jelek banget. Biasanya di bawah angka 30, boro-boro. Bahkan sampai angka cuma 10. Berarti tipsnya apa nih dok untuk yang berhijab? Tipsnya adalah kita rajin kena matahari. Jadi biasakan, nah itu normalitas yang baru sekali lagi. Yang kedua adalah level di pekerjaan, workplace dan sekolah. Misalnya apa? Anak-anak dibiasakan jam 10 pagi olahraga, ya kan? Lalu kemudian jam 10 pagi ada kebiasaan meregang. Lalu kemudian kena matahari, jangan bosen gitu loh ya. Dari satu building ke building yang lain, jangan enak pakai metro, enak kan pakai AC. Coba kena matahari nggak apa-apa kok. Ya, lalu kemudian di workplace itu yang penting adalah ini, cleaning service dibiasakan. Jadi punya kebiasaan ngebersihin tempat-tempat umum, handle pintu, lalu kemudian WC. Nah yang saya lihat di Indonesia, dan ini menyebabkan kenapa kita punya turisme jadi terancam. Mereka barangkali ngeliat Indonesia, oke lah, boleh dipercaya lah, kita nggak punya coronavirus tipe 2 ya. Tetapi mereka kalau ngelihat, aduh kok WC-nya jorok ya, aduh kok kayak begini ya. Jadi kebersihan itu yang membuat kita punya daya tarik di mancanegara. Lalu kemarin saya baru pulang dari Singapura sekali lagi. Mereka punya kebiasaan tamu-tamu yang masuk itu tit, lalu kemudian diberi stiker tit. Artinya apa? Dalam hari ini, pagi hari kamu sudah dinyatakan tidak demam. Kesehatan, dan itu nyaman banget, nggak pakai masker, nggak pakai macam-macam. Jadi saya mengajak karyawan saya pergi ke Singapura kemarin just to have a check, just to have a look. Nah seperti apa nanti di Singapura dok? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi kita harus break terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih bersama Dokter Tan. Nah dok, kemarin kan di Singapura, gimana dok? Di komunitas Singapura seperti apa? Kita nggak membandingin negara orang lah ya. Tapi nomor satu, bahwa saya tuh nggak ngelihat bahwa mereka tuh kayak negara parno. Walaupun mereka yang positif sudah ada, bahkan di hospitalize. Nah, yang penting adalah nomor satu, seperti yang kita pikirkan sebelumnya, aduh pakai masker itu mencegah. Salah banget. Pakai masker itu justru buat orang yang sudah merasa dirinya sakit. Problem dengan orang Indonesia adalah nggak tahu diri. Nah, nggak tahu diri ini membuat haji. Lalu kemudian orang lain, kok jadi gue sih yang bisa kena gitu loh ya. Kebiasaannya lagi. Jadi, nah sekali lagi ada level rumah tangga, level komunitas, ada lagi level kerja, level wilayah kerja, working space dan community. Nah, bagaimana kita menerapkan RAPI? Ini pertemuan saya nih. RAPI adalah bicara tentang kita punya rencana antisipasi. Di tempat kalian kerja, di tempat sekolah, udah ada nggak rencana antisipasinya tuh apa? Ya misalnya kalau ada anak demam, jangan ibunya bilang, saya takut anak saya ketinggalan nggak sekolah. Ada yang demam, aduh nanti gaji gue kurang karena gue nggak dapat uang makan dan sebagainya. So, rencana antisipasi. Kalau orang ini perlu karantina diri selama 2 minggu di rumah, kira-kira bagaimana dia kerja online, ya kan? Lalu yang kedua adalah pengkinian informasi. Pengkinian informasi adalah yuk kita masuk ke dalam website pemerintah, ya karena itu adalah website yang bisa dipertanggungjawabkan. Hentikan tentang hoax. Hentikan WhatsApp group ya, gitu ya, udah. Kita juga bukan orang yang ngerti banyak tentang virus. Kita bukan ahli virologi. Yang ada jadi hoaxnya makin-makin. Minum air putih lah, minum jahe lah. Ampun deh, airnya sarana jualan. Indonesia banget kan. Lalu kemudian implementasi itu yang penting. Implementasi terutama adalah bagaimana pelaksanaan kita sehari-hari. Jangan sampai minum air putihnya banyak seperti kata hoax, habis gitu dia tetap makan
sembarangan, makan sembarangan, ya lalu kemudian jorok hidupnya, lalu kemudian nggak pernah kena matahari, tidurnya cuma 3 jam dalam sehari. Ini nggak masuk akal sama sekali. Tetap harus menjaga kesehatan tubuh ya dok. Benar. Tadi kan dokter udah bilang jangan percaya hoax atau mitos-mitos. Sekarang kita pemirsa kita ada beberapa mitos atau mungkin ini yang hoax atau tidak bisa dijawab langsung ya oleh dokter Tan dok. Coba kita lihat ya. Ada grafiknya beberapa nih dok. Mungkin yang paling pertama itu adalah bisa kita lihat nih. Virus corona dapat dicegah dengan rutin minum air putih dan menjaga tenggorokan lembab. Itu yang saya mengatakan, mau lembab mau enggak tenggorokan kita memang udah lembab. Kalau nggak lembab kita harus sakit lagi. Berarti ini hoax ya dok? Ya, minum air putih yang banyak itu baik, sesuai dengan kebutuhan. Karena kita negara tropis, tapi bukan untuk mencegah virus. Untuk mencegah dehidrasi? Mencegah dehidrasi. Next coba ya, katanya ini subkelelawar penyebab virus corona. Ya, sampai sekarang sebetulnya negara-negara maju itu termasuk WHO sedang mencari sumber penularan. Karena corona itu adalah sebetulnya adalah famili dari virus yang ada di mana-mana. Anjing kamu, kucing kamu juga punya coronavirus gitu loh ya. Makanya vaksinasi hewanmu. Sebab yang kita takutkan adalah mutasi. Bagaimana virus yang tadinya biasa terdapat di dalam hewan, lalu pas sedang kita lagi apes, lalu dia masuk ke dalam kita, lalu dia bermutasi menjadi virus yang bisa menyerang orang. Dan deadly. Jangan lupa normalitas yang baru, vaksinasi hewan peliharaan. Vaksinasi hewan peliharaan, nah pemirsa. Nah, next ada lagi nih untuk hoax atau tidak, kita tanya ke dokter Tan nih dok, katanya virus corona bisa sembuh dengan bawang putih. Bawang putih itu buat ini apa namanya anti setan. Anti setan. Anti corona. Nggak mungkin. Oke, next katanya wudhu bisa hancurkan virus corona. Insya Allah wudhu itu membuat kita punya kebiasaan cuci-cuci. Bersih-bersih. Tapi bukan tentang coronanya. Cairan antiseptik bisa bunuh virus corona. Nah itu yang bahaya. Cairan antiseptik atau gel itu kerap kali akhirnya dipakai dalam keadaan tangan masih kotor. Yang terbaik adalah dengan air mengalir dan cuci tangan. Dan tahu nggak lamanya cuci tangan mestinya berapa? Nyanyi happy birthday 2 kali. Happy birthday to you, happy birthday to you. Dengan tempo yang sedang ya dok. Happy birthday dear Cila. Anak saya hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun Cila. Happy birthday to you. Bisa sambil diulang lagi. Jadi 2 kali happy birthday cuci tangan dan itu adalah cara cuci tangan yang benar. Sekarang orang ngeborong-borong antiseptik salah ya, jangan Masya Allah, Indonesia borong masker, borong antiseptik, borong jahe. Hemat aja, nih cuci pakai air makan yang sehat, isi piringku 3 kali sehari. Ada sayur dan buah, kena matahari dan tidur yang cukup. Insya Allah. Next ada beberapa lagi nih, coba kita lihat nih. Ada mitos-mitos terkait corona pemirsa. Nah ini ada juga bagaimana nih, katanya virus dapat menular melalui udara di ruang terbuka, airborne, benar nggak dok? Well, sebetulnya bukan airborne, actually it's a droplet. Ya, jadi artinya kalau ruang udara terbuka, kalau di situ tidak ada droplet infection, artinya ditularkan melalui percikan, maka di situ tidak mungkin terjadi penularan. Terus adalah satu lagi dok yang mungkin lagi bahasnya ramai di pembahasannya, yaitu katanya virus nggak bisa menyebar di daerah seperti Indonesia tropik, bener nggak? Yes and no, karena itu sama sekali belum ada tanda-tandanya. Sebab contoh ngomong, kalau seandainya orang yang terkena itu berasal dari negara yang wabah, nyampe Indonesia, bisa aja kita punya yang namanya penularan antar manusia. Ya, jadi nggak peduli tentang masalah suhu udaranya. Dan jujur ngomong bahwa virus itu dia adalah RNA. Virus corona adalah keluarga dari virus yang ribonukleik, genomnya adalah ribonukleik. Dan virus-virus RNA, keluarga RNA ini mudah sekali dan tidak stabil, sehingga dia mudah sekali bermutasi, dan itu yang kita takutkan. Dan berarti untuk menghadapi ketakutan ini kita harus seperti dokter tadi, jaga kesehatan dengan rapi tadi ya, hidup dengan rapi, punya rencana antisipasi dari kantor, dari sekolah, level rumah tangga, lalu kemudian kita punya pengkinian data, bukan data hoax tapi data pemerintah, lalu kemudian implementasinya bagaimana, jangan ngomong doang tapi ngaco, laksanakan. Indonesia bisa dan Indonesia pasti perkasa. Pasti perkasa. Terima kasih Dokter Tan sudah hadir. Selamat pagi Indonesia.